ini dari lecture prognosis. Saya staf dari Departemen Kompartemen Biologia Dr. Gigi Ratnamawati SPPIO. Sebelumnya saya akan menjelaskan hari ini ada dua mata kuliah yang akan saya ajarkan, yaitu tentang prognosis dan juga tentang rencana perawatan. Jadi kita di blok 7 ini adalah tentang jaringan penyangga gigi, mungkin sebelumnya gigi. Nah, prognosis itu apa? Dan ini adalah yang diperlukan untuk kalian nanti menentukan rencana perawatan. Jadi urutannya sebelum prognosis itu ya, ketika ada pasien, kemudian ada data klinis pasien, keluhannya apa dan segala macamnya, kalian harus yang pertama menentukan diagnosisnya apa, kemudian setelah tahu diagnosisnya, etiologinya apa, kemudian faktor resikonya apa, faktor predisposisinya apa, kemudian prognosisnya bagaimana, baru terakhir menyusun rencana perawatan. Oke, prognosis sendiri adalah di slide aja. Di next. Oke, jadi ini adalah prognosis ya, definisinya itu adalah kita harus bisa memprediksikan dari kemungkinan perjalanan penyakit berdasarkan durasi dan hasil akhir dari suatu penyakit. Kemudian dari hasil kita, jadi kita ini kayak sedikitnya cenayang gitu ya. Kita harus bisa memprediksi ketika kita melakukan perawatan, nanti ke depannya gimana ya ini perawatan kita gitu ya, istilahnya gitu. Jadi kita harus bisa memperkirakan akhir dari sebuah perawatan setelah diagnosis ditegakkan dan juga dibuat sebelum rencana perawatan dilakukan berdasarkan temuan klinis dan radiografis gitu. Jadi ini istilahnya dari prognosis itu kita bisa meramalkan kira-kira ketika kita melakukan perawatan itu hasilnya akan baik, buruk, hopeless atau bagaimana. Nah itu harus disampaikan ke pasien gitu, supaya kita tidak mem-PHP pasien gitu. Kamu tahu prognosisnya buruk, tapi kamu bilang ke pasien, oh ini pasti bagus, goyangnya pasti sembuh, goyangan giginya pasti kembali, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau memang bapak ibu ini kayaknya sulit untuk giginya ini kembali tegak lagi atau kembali nggak goyang lagi, tapi ini dicoba untuk melakukan perawatan untuk memperpanjang masa hidupnya lebih lama, masa hidup giginya gitu ya, tidak dicabut gitu. Nah itu juga ada informasi pasien mau nggak gitu. Kalau pasiennya sudah dong nggak usah, kalau prognosisnya memang kurang baik cabut aja, itu juga bisa gitu. Jadi sebelum kita melakukan suatu tindakan kita harus ada KIDHI terhadap pasien. Prognosis sendiri ada dua, ada secara keseluruhan dan juga secara individu. Nah ini adalah faktor-faktor pendukung untuk menentukan prognosis gitu ya. Yang pertama ada faktor klinis keseluruhan. Jadi untuk menentukan prognosis kita harus melihat dari seluruh kondisi. Yang pertama itu dari usia pasiennya bagaimana. Kalau pasien lebih muda pasti dia penyembuhan akan lebih baik dibandingkan pasien yang usia lebih lanjut. Kemudian ketaatan dia akan kontrol bagaimana, sikat giginya sehari berapa kali. Makanya di anamnesis kan ditanyakan ya ini kepentingannya untuk istirahat medisnya juga ya. Kemudian keparahannya, dasar dari awal penyakit periodontal ketika dia datang tuh kondisinya gimana. Kalau udah periodontitis parah itu ya mungkin prognosisnya nggak akan bisa sampai baik. Tapi kalau cuma gingivitis itu mungkin bisa baik. Dan kepatuhan pasien, tadi kayak pasien saya cerita, apakah pasien tersebut rutin nggak mau datang itu mengikuti dari jadwal yang dijadwalkan oleh dokternya. Kemudian untuk faktor sistemik dari lingkungan, ini kebiasaan pasien gitu ya, atau penyakit bawaan. Kalau dia udah dari awalnya datang memang ada kondisi diabetes mellitus, jadi ya otomatis penyembuhannya juga tidak akan sama dengan pasien yang dalam kondisi tidak ada penyakit sistemik. Kemudian ada kebiasaan merokok gitu ya, kebiasaan merokok juga nggak bisa dihentikan, nggak bisa dikurangi, pasti hasil dari perawatannya tidak akan sebaik yang pasien tidak merokok. Kemudian untuk faktor genetik dan stres, yaitu kayak pasien-pasien agresif itu kan periodontitis agresif ya, jangan ada genetiknya yang memang kalau sudah bawaan itu
perbaiki. Dan stres itu bisa dari pekerjaan dan lain sebagainya. Makanya di riwayat umum ya, itu kan data umum itu kan pasti ditanya pekerjaannya apa, ya gitu. Nah, stres itu kan mempengaruhi juga ke perawatan. Kemudian faktor lokalnya juga kita harus lihat kondisi pelak halus, kemudian apakah gigi tersebut di rongga mulutnya banyak restorasi, kemudian anatomi giginya, kemudian kegoyangannya. Kalau datang udah derajat 3 ya pasti prognosisnya sudah nggak baik ya, dengan datang dia masih derajat 1. Kemudian untuk faktor restoratif dan prostetik, nah itu kita juga lihat juga apakah pasien sudah pakai gigi palsu atau belum, kemudian apakah banyak gigi yang non vital, karies yang tidak terawat, nah itu juga mempengaruhi dari prognosis. Nah ini adalah faktor penting ya, yang ini mungkin bisa kamu jadikan semacam kamus singkat gitu ya. Jadi prognosis sendiri itu ada 5, good ya, baik, fair sedang, poor buruk, kemudian questionable itu dipertanyakan, dan hopeless tidak ada harapan. Jadi ketika kondisi, nah ini yang kita dari sekian 4 faktor tadi, 4 faktor besar itu, ini sebenarnya kita persingkat. Jadi mungkin ini bisa kamu jadikan pegangan dalam menentukan prognosis apa aja yang dilihat gitu. Karena kalau mengikuti semuanya kan terlalu banyak dan mungkin lama gitu ya. Jadi kalau good itu yang pasti dukungan jaringan periodontalnya itu adekuat. Kemudian faktor etiologinya, plak pulusnya dapat dikontrol, mudah dirawat, pasien kooperatif, dan tidak ada faktor sistemik maupun lingkungan. Ini biasanya pada pasien-pasien yang kondisinya gingivitis. Kalau kondisi gingivitis cenderung dia prognosisnya itu good, kecuali dia ada gingivitis tetapi dia punya penyakit sistemik, misalnya dia ada diabetes mellitus seperti itu. Nah itu mungkin prognosisnya akan turun menjadi fair gitu ya. Tapi kalau dia murni tidak ada apa-apa, gingivitis saja, itu biasanya prognosisnya good. Jadi bisa menjamin perawatan yang diberikan itu kembalikan ke kondisi yang semula. Tapi kalau kondisi fair, nah kalau sudah masuk periodontitis itu tidak mungkin prognosisnya good, karena dia pasti sudah ada kondisi kehilangan perlekatan. Ini pada saat pasien datang ya, kalau misalnya sudah melakukan rencana perawatan, terus kehilangan perawatannya, kehilangan perlekatannya sudah membaik dan lain sebagainya, sudah pokoknya semua jadi normal, jadi dia bisa prognosisnya jadi good. Berarti dia kan sudah nggak periodontitis lagi. Tapi ketika pasien datang ada kehilangan perlekatan, ada condition involvement, kegoyangan, kurang dari derajat 2, dia pasti otomatis jadi fair, jadi sedang. Kemudian poor itu kehilangan perlekatannya lebih banyak lagi, 50% dari kondisi gigi yang ada. Terus kemudian kerusakan tulang, kalau kita lihat di panoramiknya, itu kerusakannya di sepertiga tengah sampai sepertiga apikal, sudah masuknya poor. Kemudian kegoyangan giginya masih di bawah derajat 2, progression involvementnya sudah melibatkan kelas 2. Kemudian ada faktor sistemik gitu ya. Kalau di fair itu periodontitis masih terkontrol sistemiknya ataupun tidak ada sistemik. Tapi kalau yang di poor itu biasanya ada faktor sistemik, kemudian pasiennya juga kurang kooperatif, kayak gimana itu biasanya masuk di poor. Kemudian untuk questionable yang lebih parah lagi, kehilangan lebih dari 50, kemudian kegoyangan giginya lebih dari derajat 2, kemudian jelas ada faktor sistemik dan lingkungan. Ini questionable. Questionable itu kita sendiri nggak bisa memberi keyakinan ke pasien, karena kesembuhan dari pasien itu bergantung pada kondisi pasien itu sendiri. Dia bisa nggak menjaga orangnya dengan baik, dia mampu nggak mengikuti apa yang sudah kita arahkan gitu. Jadi kalau dia mungkin bisa mengikuti kayak pasien saya tadi 3 bulan sekali dia datang, mau datang dan lain sebagainya, mungkin dia akan baik jadi poor misalnya. Tapi kalau enggak ya dia akan jadi hopeless gitu. Dan yang terakhir itu hopeless itu paling parah gitu ya. Apalagi udah derajat 3 dikasih pencabutan, ada progression involvement sudah sampai through and through kayak gitu, itu semuanya masuk di hopeless dan biasanya dicabut. Nah terus kemudian, nah ini kira-kiranya ketika kalian akan membuat suatu prognosis gitu. Jadi misalnya kondisi gingivitis tadi ya,
pasti good. Tapi kalau misalnya gingivitis ada modified penyakit sistemik, bisa good bisa fail, tergantung kondisi sistemiknya seperti apa. Modified dari obat-obatan, tadi ada gingival enlargement, kayak gitu itu juga bisa good bisa fail. Kemudian untuk yang periodontitis gitu ya, itu jarang di good sih, kecuali yang tadi saya bilang gitu, dia sudah mengalami perbaikan seperti itu. Tapi kalau masih kondisi periodontitis yang aktif, pasti dia mulainya di fail sampai hopeless. Apalagi kondisi agresif, nah agresif itu agak susah karena dia genetik ya, jadi biasanya pur. Nah, cara melakukan prognosis itu kalau yang kita gunakan di klinik itu gigi per gigi kita kelompokkan. Jadi misalnya kamu kan melihat dari kondisi yang lokal ya, kita tidak menggunakan prognosis yang keseluruhan atau rekam medisnya perio. Jadi kita mengelompokkan misalnya yang kerusakan ini periodontitis lokalisata gitu ya, yang ada kerusakan cuma di gigi anterior 43 sampai 33 gitu. Tapi gigi yang lainnya nggak apa-apa. Nah itu ditulis semua gigi yang dalam kelompok yang baik, yang good. Jadi misalnya gigi ini selain yang 6 gigi di depan itu prognosisnya good atau good pada gigi ini kamu kasih alasan. Misalnya tidak ada kerusakan tulang, tidak ada kehilangan perokatan, baik. Terus pada gigi yang 33 sampai 43 misalnya fair dengan kondisi yang ini goyang derajat 2 ada kehilangan perokatan. Mungkin juga yang gigi 41 nya ternyata goyang derajat 3 karena derajat 2 ya, 41 sendiri kan turun lagi 41, kemudian diagnosis prognosisnya mungkin poor karena dia sudah derajat 3. Jadi dalam satu rekam medis itu bisa terbagi menjadi beberapa prognosis sesuai kondisi giginya gitu ya. Tentang prognosis mungkin cukup dari saya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Buka dulu biar permisi dokter, mau bertanya terkait tadi boleh bisa soalnya bagian prognosis. Izin bertanya dokter terkait dengan prognosis yang worst variable. Di situ kan disebutkan kegoyangan gigi lebih dari derajat 2. Namun pasien di kooperatif ada faktor sistemik atau lingkungan. Izin bertanya dokter, apabila terhadap pasien yang kegoyangan itu lebih dari derajat 2 namun tidak terdapat faktor sistemik, apakah maksudnya tetap questionable atau bagaimana di dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang membedakan questionable dan hopeless itu adalah yang questionable itu kondisinya terkontrol. Jadi yang bawah kan sudah ada tulisan ada faktor sistemik atau lingkungan yang tidak terkontrol. Jadi kalau dia derajat 3 tapi ada sistemik atau faktor lingkungan dalam kondisi dia terkontrol itu tetap di questionable. Tidak bisa jadi poor karena dia derajatnya sudah derajat 3 gitu. Jadi kita ambil kondisi terparahnya dalam suatu kasus gitu ya. Jadi kalau dia derajat 2 kemudian terkontrol, dia masuknya di fair. Kalau derajat 2 tidak terkontrol sistemik maupun lingkungan, masuknya di poor. Tapi kalau sudah derajat 3 berarti pilihannya hanya tinggal questionable atau hopeless. Jadi kita mengambil kondisi terburuk dari satu, tinggal mengikuti faktor yang lainnya. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih. Ada lagi mungkin terkait prognosis? Ya, mungkin cukup dulu ya untuk yang prognosis. Ini saya lanjutkan sedikit tentang rencana perawatan karena selanjutnya setelah prognosis adalah